Hadir, Pak. Thank you. Muhammad Rafi Zidan. Halo, Rafi Zidan. Oke, kita skip dulu ya. Muhammad Satria Putra. Hadir, Pak. Oke. Nadia Hana. Hadir, Pak. Terima kasih. Nakesha Putri. Hadir, Pak. Naufal Rafif. Hadir, Pak. Nawal Arifah. Hadir, Pak. Thank you. Paramita Adelia. Hadir, Pak. Priza Akila. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Putri Naila. Halo, Putri Naila. Oke, kita skip dulu ya. Ramiza Alyanisa. Hadir, Pak. Siap. Rami Ardia. Hadir, Pak. Baik. Ryan Cahya. Hadir, Pak. Revalino Syahzada. Hadir, Pak. Siap. Sasha Nurhaliza. Hadir, Pak. Velan Trisna. Hadir, Pak. Oke, tadi yang belum Putri Naila. Halo Putri Naila. Apakah ada Putri Naila? Oke, di sini nggak ada. Muhammad Rafi Zidan. Halo Muhammad Rafi Zidan. Oke, kita skip dulu ya. Argi Putra. Halo Argi, apakah ada Argi? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik teman-teman MIPA 4, alhamdulillah nanti untuk Rafi Zidan dan Naila mungkin ada konfirmasi lebih lanjut. Untuk kegiatan kita pada kali ini, kita akan melanjutkan review sedikit terkait dengan materi virus yang pertama, terkait dengan pengertiannya, struktur, maupun cara reproduksinya. Nanti setelah itu kalian akan melakukan post test ya, post test untuk pertemuan satu ini, pertemuan materi PPT 1. Silakan disiapkan quizisnya karena quizisnya menggunakan karena post testnya menggunakan quizis. Ya, ya. Itu katanya Putri Naila dia belum di-admit, Pak. Belum di-admit. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Bapak izin share screen dulu untuk review kita. Bapak mohon maaf izin matikan kamera ya karena takut terkendala jaring. Siapa tahu kendala jaringannya lagi error. Ya, baik teman-teman. Apakah sudah muncul ini share screen saya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, baik. Udah muncul kan ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita mulai aja. Yang pertama, terdapat pengertian virus. Seperti yang kita tahu ya, virus itu sangat-sangat merugikan bagi kita semua, maka obligat atau makhluk hidup parasit yang menyerang makhluk hidup lainnya dan mengambil sistem alih metabolisme tersebut, metabolisme si sel inangnya. Lalu, mohon maaf ini agak ngebug sedikit. Lalu selanjutnya bisa ke ciri-ciri virus. Kalian bisa lihat PPT-nya, bisa kalian download di eLabs. Ciri-ciri virus ada yang masih ingat apa aja? Halo teman-teman MIPA 4. Asam nukleat. Iya, memiliki asam nukleat.
Terus dia juga ukurannya sangat kecil ya, lebih kecil daripada bakteri, bisa dibilang 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Dan selain itu dia juga tidak mampu hidup tanpa sel inangnya dan merupakan makhluk hidup peralihan dari makhluk hidup abiotik dan biotik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan virus ini memiliki nih ya asam nukleat yang isinya antara RNA atau DNA saja, tidak di keduanya, tetapi dia tidak bisa melakukan metabolisme. Dia bisa dikatakan makhluk hidup karena dia memiliki komponen ini nih, komponen asam nukleatnya. Yang dimana asam nukleat itu berfungsi sebagai nanti pada saat reproduksi dan juga pada saat berlangsungnya metabolisme dari makhluk hidup tersebut gitu. Ya, lalu di sini kita ada struktur virus ya. Ini kompleks, ada kepala. Kepalanya terdiri atas kapsid ya yang isinya asam nukleat. Lalu ada selubung ekor, ada serabut ekor. Lalu ada bentuknya globular. Kalau globular dia ada struktur tambahan, ada struktur tambahan, ada membran envelope-nya atau membran yang meliputi ruang rongga dari asam nukleat. Lalu ada polihedral atau seginam berongga ini ya. Di sini dia bentuknya seginam, terdapat glikoprotein yang fungsinya sebagai reseptornya dia atau bisa dibilang alat yang akan nanti digunakan pada saat proses penempelan di sel inangnya. Makanya terbentuklah sistem lock and key. Jadi reseptor dari virus nempel di reseptornya sel inang, bersatu padu, mengunci, dan itulah fungsi dari reseptor dari glikoprotein ini. Lalu yang tabung nih, bentuknya dia tabung. Nah, di sini disebutnya kapsid. Karena kapsid ini merupakan sekumpulan dari kapsomer. Jadi kalau ditanya, di sini ada RNA, ada kapsomernya ya, ada kapsomernya, lalu ada kapsidnya, sekumpulan dari kapsomer seperti itu. Virusnya terbagi atas dua jenis, ada DNA virus dan RNA virus. Contohnya ada di bawah sini. Kalian nanti bisa pelajari lebih lanjut secara mandiri, contoh-contoh virus DNA dan RNA apa saja. Lalu kita ke masih di struktur virus. Nah, ini contohnya, ini ada yang masih ingat ya, di bawah ini adalah contoh virus HIV atau yang biasa disebut penyakitnya AIDS ya. Lalu yang kedua ini ada contoh SARS-CoV atau COVID-19 seperti yang sedang kita pandemi pada saat ini. Sama-sama mengandung materi genetik RNA, tetapi dia menyerang di komponen spesifik yang berbeda. Kalau HIV ini dia menyerang sel limfosit ya atau sel darah putih. Kalau RNA itu dia menyerang sel-sel yang berada di paru-paru kita. Bapak, maaf ganggu, Pak. Iya, Slide-nya silakan. nggak jalan, Pak. Masih pengertian virus. Atau emang di situ, Oh, Pak? gitu. Oh, tempat saya jalan. Oh, enggak, Pak. bentar. Di sini nggak jalan, Pak. Oh iya, maaf. Maaf ya. Oke, sekarang tampilannya di kalian apa? Struktur virus. Struktur virus. Oke, kita mulai dari sini ya, dari ciri-ciri ya. Di sini ada ciri-ciri virus. Yang pertama terdiri atas DNA atau RNA saja. Lalu dia membutuhkan DNA dan RNA ini dalam reproduksinya. Ukurannya sangat kecil, ya lebih kecil daripada bakteri. Lalu di sini kita masih masuk ke ciri-ciri virus. Dia bisa dikatakan makhluk peralihan abiotik dan biotik, atau bisa disebut juga makhluk hidup dan tak hidup. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia memiliki komponen asam nukleat. Seperti itu ya. Asam nukleatnya ini nanti yang akan digunakan untuk reproduksi. Kenapa kok dia nggak bisa dikatakan makhluk hidup? Karena dia memiliki komponen-komponen penghasil atau untuk menghasilkan suatu energi dari proses metabolisme seperti itu. Ada strukturnya di sini ya, bentuknya ada banyak. Ada kompleks, globular, ada polihedral, dan ada tabung. Nah,
kapsid ini merupakan sekumpulan dari kapsomer, ya. Jadi dia yang melindungi nanti di dalam rongga si virusnya ini tadi. Nah, kalau di sini dia bentuknya kapsid isinya asam nukleat seperti itu. Virus terbedakan atas 2 jenis berdasarkan asam nukleatnya, ada DNA virus dan RNA virus. Lalu di sini ada contoh dari virus HIV dan ada contoh dari virus SARS-CoV. Sama-sama mengandung materi genetik jenis RNA, tetapi spesifikasi infansinya berbeda. Kalau HIV dia sel limfosit atau sel darah putih, kalau yang SARS-CoV dia paru-paru seperti itu. Ini ukurannya ya, kecil banget. Lalu di sini ada reproduksi virus, ada daur litik dan ada daur lisogenik. Nah, pengertiannya kalian sudah bisa pelajari. Lalu kalau di litik, ini kurang lebih seperti ini ya. Kenapa dia bisa ngambil alih nih di fase eklifase? Karena dia bentuknya DNA. Berbeda dengan siklus lisogenik yang bentuk asam nukleatnya itu RNA, sehingga dia hanya menyisip. Ya, dia hanya menyisip seperti ini. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu untuk review kita. Sebelum kita ke post-test 1, apakah ada yang bertanya? Cukup? Gimana, MIPA 3? Ada MIPA 3, sorry, MIPA 4. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita post-test? Kalau nggak ada, kita langsung ke post-test saja ya. Oke, baik. MIPA 4, silahkan disiapkan kuisisnya. Bapak akan share screen terkait dengan kuisis kalian. Mohon tunggu sebentar ya. Udah siap kuisisnya? Oke, bentar ya. Oke, baik teman-teman MIPA 4, silakan dipersiapkan dulu untuk kuisisnya. Sebentar lagi akan muncul kode tes post-test kalian. Silahkan nanti di input ya. Sebentar, ini belum muncul. Nah, oke. Kodenya 414844. Sudah terlihat kan ya? Belum Pak, masih PPT yang tadi. Oh, masih loading. Oke. Belum Pak, masih. Oke, baik. Ini Di PPT, Pak. udah. Ya, gimana? Masih PPT. Ya, ini udah ada yang masuk nih. Ada Rami, ada Anak Agung, ada Hani udah masuk. Ada Muhammad Adam sudah masuk. Pak, ulang kodenya dong, Pak. Oke. 414 844. Oh, tampilannya masih PPT ya? Oke, sorry. Kelihatan?
Ya, masih 16 orang lagi. Oke. Silahkan teman-teman join. Apakah ada yang terkendala untuk join Quizizz? Oke, udah 32 orang. 4 lagi nih. Ayo, siapa? Oh iya, tadi Muhammad Prafi Zidan nggak ada ya? Berarti 3 orang lagi. Ya, 1 orang lagi. Pak, saya disuruh Oke. register kalau mau masuk, Pak. Saya Pakai email bisa nggak? bisa sih. Coba pakai email dulu. Argi Putra ya? Iya, Pak. Oke, kita tunggu sebentar untuk Argi Putra. Oke, gimana Argi? Udah bisa? Iya, Pak. Mungkin Argi kalau misalkan masih belum bisa, nanti Bapak kirimkan link Quizizz-nya ya secara PC ke Argi. Gimana Argi? Apakah sudah bisa? Ini bentar, dikit Oke. lagi. Dikit lagi, oke. Udah bisa. Bisa? Bisa Argi? Bisa, Pak. Oke. Udah masukin kodenya Argi? Udah. Oke. Baik, kita mulai ya teman-teman. Silahkan perhatikan secara baik-baik. Bismillah, selamat mengerjakan. Ayo, jangan buru-buru ngerjainnya.
Baik yang salah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dendi. Ya, pelajaran siapa ya? Uca ya? Bentar, Uca masih ya? Pak. Bentar ya Pak Dendi, maaf Ya, ya. oke Uca, siap. Sudah berapa Pak Anies yang selesai? Halo Pak Anies. Halo Ibu. Ya, sudah berapa yang selesai? Yang belum selesai 7 anak lagi, Bu. Oke, sampai 35 di end saja kuisnya. Oke. Hadir pelajaran berikutnya. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Pak, wifi-nya Valen mati, Pak. Oh iya, silakan di room chat ditulis aja namanya. Terima kasih.
Oke, baik, MIPA 4, kalian tadi sudah mengerjakan post-testnya ya. Nggak apa-apa, terima kasih tadi udah baik banget yang benar. Tapi nanti untuk post-test akan kita bahas lagi ya terkait dengan review post-test. Terima kasih, oke baik Valen ya. Terima kasih Rami atas konfirmasinya. Sekali lagi MIPA 4 terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya terkait dengan PPT atau materi virus yang pertama ini terkait dengan pengertian, struktur dan reproduksi, silahkan tanya saja di line, ada grupnya dan bisa boleh PC ke Bapak. Dan ditunggu UKBM-nya ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kalian. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Makasih, Pak. Sehat Ya. terus, Pak. Pak Dendi, kami pamit. Terima kasih Pak Dendi. IPA 4 semangat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bicoy. Sama Pak, siapa Pak Anis ya?